Keep Fighting Pejuang Garis 2. Kali ini kita kedatangan lagi dan lagi dokter spesialis obstetri dan ginekologi, Dr. Ide Pustaka Setiawan. Tepuk tangan dulu dong. Selamat siang Mas Andri. Selamat siang dokter. Pertemuan kedua ya dok ya? Ya, Sebelumnya kita bahas kontrasepsi. Kali ini kita bahas tentang promil. program hamil. Ya, sebelumnya kita bahas bagaimana supaya tidak hamil nih istri. Supaya nggak hamil atau Iya, supaya hamil? Sebelumnya yang kontrasepsi Oke. kan. Sebelumnya kita bahas bagaimana pasangan kita nih supaya nggak hamil. Oke. Sekarang ini bagaimana biar cepet nih hamil nih istri Biar saya cepat nih. hamil. Oke. Sip. Kita bacain dulu garis besarnya yang kita bahas nanti ya, Dok ya. Yang pertama adalah promil untuk pasangan di atas 35 tahun. Kemudian ada promil setelah keguguran. Kemudian pengaruh berat badan terhadap kesuburannya pria dan wanita. Kemudian nutrisi atau makanan, minuman untuk program hamil pria dan wanita pastinya. Kemudian ada mitos dan fakta seputar promil. Kemudian nanti ada juga beberapa metode mungkin ya, metode promil. Kayak gitu. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke topik tadi, kita boleh bahas dulu nih. Ada beberapa pilihan program hamil. Boleh dijelaskan secara garis besar aja dok. Yang pertama ada induksi ovulasi, kemudian program bayi tabung, dan juga inseminasi buatan. Silakan dijelasin dok. Ya. Terima kasih Mas Andri. Jadi sebelum 3 itu tuh sebenarnya ada satu yang sebenarnya nggak sampai ke ya kita atur ini ya. Senggama terencana namanya secara alamiah. Senggama terencana. Senggamanya terencana. Kemarin kan ini senggama terputus. kalau nggak salah. Kemarin semakin terputus, sekarang senggama Iya, terencana. oke. Jadi kita hitung masa-masa suburnya, terus kemudian kita sarankan di mana waktu-waktu senggamanya. Oh ya. Itu senggama terencana. Terus baru kita masuk ke tadi, ya. Buat orang-orang pasangan yang sudah 1 tahun berhubungan intim reguler secara teratur, tidak menggunakan kontrasepsi, memang itulah yang saatnya membutuhkan pertolongan konsultasi ke dokter untuk program kehamilan. Oke. Yang paling sering itu disebabkan oleh gangguan ovulasi. Gangguan bertelur. Jadi setiap bulan itu telurnya kayak tidak bisa membesar dan tidak bisa menetas. Infertil. Ya namanya subfertil ya semuanya itu ya. Nah, maka itu perlu dilakukan namanya induksi ovulasi. Itu yang tadi Oh iya, induksi Mas ovulasi. Andre sebutkan pertama, induksi ovulasi. Induksi itu artinya ya kita berikan obat-obatan supaya terjadi ovulasi. Oh, Nah, dirangsang pakai obat dengan dosis tertentu, nanti akan dilakukan pemeriksaan oleh dokter ya, sehingga sel telurnya ini semakin lama semakin besar dan berovulasi sehingga menetas. Kalau menetas harapannya terjadi kehamilan alamiah tadi. Ketika senggama terencana tadi ketemu sperma, sudah bisa halo kita janjian ketemu, jadi itu induksi ovulasi. induksi ovulasi. Yang kedua apa tadi? Program bayi tabung, Nah, sebelum ke bayi tabung itu sebenarnya ada insem dulu. inseminasi buatan. Yang ketiga tadi insem ya? Iya. Tak balik ya. Oke. Nah, yang kedua itu sebenarnya lebih ke arah insem dulu. Kalau misalnya senggama terencana tadi yang pertama masih belum. Iya. Yang kedua kita berikan induksi ovulasi. Tapi ya, induksi ovulasi itu juga kehamilannya nanti kita atur senggamanya juga ya. Setelah diinduksi sudah bisa bertelur begitu, senggamanya kita atur juga. Nah, kalau itu pun masih gagal, biasanya nanti kita berikan saran kepada pasien untuk dilakukan inseminasi buatan. Apa itu inseminasi buatan? Inseminasi buatan itu suatu proses pembuahan yang dibantu oleh tenaga medis, dibantu oleh dokter. Kalau senggama terencana itu mereka senggama sendiri ya. Ya. Ya, artinya kita cuma ngatur waktu-waktunya kapan harus bersenggama. Waktu subur. Waktu suburnya kapan? Saatnya bersenggama itu kapan? Ya.
Tapi kalau yang insem ini kita atur juga waktunya memang, tapi yang akan memasukkan sperma itu adalah dokter. Oh, Jadi spermanya dikeluarkan dulu oleh pasangannya. suami, oleh calon bapak ya, suaminya dikeluarkan dengan masturbasi. Spermanya kemudian diproses di centrifuge ya, diproses, intinya adalah sperma tersebut akan menjadi ini Mas Andre, akan terdapat gradasi sperma yang baik dan sperma yang kurang baik. Nah, yang diambil ini dipilih dari sperma yang baik saja. Oh, difilter dulu ya? Difilter, dipilih sperma yang baik, itulah yang akan dimasukkan ke dalam rahim dari calon ibu ini. Artinya dibantu, pakai alat khusus. Dibantu, dan kemudian setelah disuntikkan ke dalam rahim, harapannya sperma ini berenang lagi, menemukan sendiri sel telurnya di mana. Dengan catatan itu bertelur ya tadi ya. Dengan catatan bertelur. Makanya terkadang pada gangguan yang misalnya katakanlah dia perlu induksi ovulasi, dia perlu pacuan supaya dia ovulasi, itu dikombin dengan IUI, intrauterine insemination, atau inseminasi buatan. Inseminasi buatan. Tuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau juga itu katakanlah dirasa ada hambatan ya, misalnya sudah IUI gagal, atau mungkin ada indikasi yang lain. Contoh indikasi yang lain itu misalnya kedua tuba yang istri ya, yang wanita itu non paten. Kedua tuba itu maksudnya gini. Kedua tuba, kemarin kita bicara tuba ya, saluran sel telurnya ini dua-duanya buntu. Artinya nggak bisa di IUI. Alamiah nggak bisa, ya, senggama terencana nggak bisa, di insem nggak bisa, nggak bisa tuh. Harus yang ketiga, namanya bayi tabung. Bayi tabung gimana? Bayi tabung itu adalah proses pembuahan sel telurnya diambil oleh dokter dulu, ya toh, dipanen intinya. Terus sel spermanya juga dilakukan masturbasi pada suaminya, diproses, dipilih satu sperma. Satu doang. Ya paling satu atau beberapa ya, untuk dibuahkan ke dalam cawan. Ya itulah namanya bayi tabung kita bilang. Di luar tubuh dari sang ibu. Oke ya, di luar tubuh sang ibu, kemudian dibiarkan beberapa hari untuk berkembang. Ya, artinya sel sperma sama sel telurnya ketemu di luar begitu ya. Di luar, kemudian dia berkembang sendiri jadi embrio. Sehari, 2 hari, 3 hari begitu ya. Kemudian yang kelihatan memang berkembang baik itu nanti akan ditanam, Mas Andre. Ditanam kembali ke dalam rahim sang ibu, sang calon ibu ini. Lalu terus ada sisanya kadang. Sisa yang baik ini bisa di-freeze. Di-freeze itu dibekukan dengan suhu tertentu, disimpan sampai bertahun-tahun bisa, untuk kita dipanggil lagi besok kalau dibutuhkan, untuk tinggal ditanam lagi. Itulah teknologi bisa sampai ke sana sekarang, Mas Andri. Keren banget. Itu nggak cuma di film-film, itu sudah ada. Terus masukinnya tuh dari alat kelaminnya? Masukinnya betul. Masukinnya kalau sudah embrio sudah jadi, ditransfer namanya, ditransfer embrio, nanti dimasukin melalui kelamin sang calon ibu. Bisa wanita. Kemungkinan ini enggak? Kembar? Bisa, sangat mungkin. Bisa, justru malah yang ketika diinjeksikan, ditransfer embrio, kalau bisa nggak cuma satu. Embrionya mungkin 2 atau 3. Artinya apa? Bisa jadi ketika cuma satu tok, itu gagal, nggak jadi deh. Tapi kalau misalnya 2 atau 3, bisa aja jadinya 2 kembar. Sangat mungkin yang satu nggak jadi. Bisa jadi seperti itu. Jadi sangat mungkin kehamilannya bisa terjadi kehamilan kembar. Begitu, Mas Andri. Keren banget. Nah, untuk yang selanjutnya tadi kan bahas ini metode-metodenya nih. Sekarang kita masuk ke untuk promil pasangan di atas 35 tahun, Dok. 35. Iya. Apakah usia tuh sebenarnya mempengaruhi tingkat kesuburannya sesignifikan itu kah? Betul. Jadi semakin bertambah usia,
kualitas sel sperma dan sel telur ini semakin turun. Jadi memang disarankan kalau memang mau promil segera. Jangan nunggu nanti-nanti. Apalagi yang memang usianya di atas 35 ke atas. Kualitasnya semakin turun dan kualitas ini ya bibitnya itu loh semakin turun. Dan ketika nanti jadi hamil, untuk sang ibu di atas 35 itu juga ada risiko toh. Kehamilan yang di atas 35 tahun itu risiko juga tinggi. Terjadi preeklamsia, terjadi kelainan-kelainan kromosomal, sehingga katakanlah janinnya kadang, mohon maaf, jadi cacat. Ya, itu karena 35 ke atas. Atau mungkin janinnya malah nggak jadi, kehamilannya cuma kosong saja. Itu yang terjadi. Nah, sehingga kalau kembali ke pertanyaan Mas Andri tadi, promil di atas 35 itu sebenarnya nggak ada beda dengan yang di bawah 35. Cuman memang risiko nih, risikonya semakin lama semakin besar untuk misalnya terjadi kehamilan atau risiko terjadinya dia kehamilan tuh semakin kecil juga dalam artian memang kecacatan juga tinggi, kelainan kita bilangnya aneuploidi ya, jadi kelainan kromosomanya juga bisa meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Semakin melemahnya bibitnya itu ya, bibit anak-anak itu. Kualitasnya nih. Kualitas. Ya. Idealnya sebenarnya berapa usia ideal Untuk apa? untuk hamil ini sebenarnya? Untuk hamil. Nah, kembali ke aturan pemerintah aja, Mas Andri. Kembali ke aturan pemerintah. Jadi kalau misalnya untuk wanita boleh silahkan 21 tahun sudah boleh hamil. Kalau pria tahun. Iya 21 tahun sudah subur toh itu. Sudah subur dan sudah legal untuk hamil. Sampai usia berapa? Sebelum 35. Idealnya begitu. Nek bisa setelah 35 ya enggak. Lah tapi yang baru menikah usia 35 gimana? Ya. Ya nggak mungkin dong kita bilang ya sudah kalau gitu karena risiko tinggi nggak usah hamil dulu, jangan. Ya tetap nggak apa-apa, kita support aja kalau memang mau, katakanlah ya memang namanya jodoh ketemunya baru 35 ke atas nggak masalah, kita support dengan baik, dengan katakanlah nutrisi yang lebih baik, vitamin yang lebih baik. Kalaupun katakanlah nanti terjadi kehamilan, terjadi katakanlah potensi komplikasi penyakit yang misalnya membahayakan, ya udah kita support aja. Kita lakukan pemeriksaan secara rutin yang teratur, yang intinya adalah untuk tujuan kesehatan ibu dan janinnya. Gitu Mas Andri. Oke dok, selanjutnya nih untuk promil setelah keguguran. Ya. Proses pemulihan tubuh atau mental dari keluarga nih, suami atau istri, biasanya kan anak pertama mungkin ya, anak pertama diidam-idamkan tiba-tiba keguguran gitu. Apa yang harus dipersiapkan? Betul. Jadi ya namanya kehamilan yang pertama tentu sangat diharapkan oleh semuanya, Mas. Oh iya. Oleh suami, oleh istri, oleh keluarganya, keluarga suami, keluarga istri gitu ya. Nah, tapi memang namanya kehamilan itu tidak semuanya bisa mulus. Jadi bagus, bibitnya bagus gitu, enggak semuanya bisa begitu. Bisa jadi terjadi keguguran. Ya, karena memang faktor banyak. Nah, kalau misalnya sudah terjadi keguguran, apa yang terjadi? Ya memang gini, itu harus disadari. Memang bisa aja kehamilan pertamanya terjadi kehamilan yang tidak sehat, terus akhirnya gugur sendiri, itu harus disadari bisa seperti itu. Bahkan ada juga pasien yang nggak cuman kehamilan sekali, Mas. Bisa 2 kali gugur, bahkan 3 kali pertama gugur, ada juga. Ya, baru keempat kadang. Nah, itu disadari bahwa memang seperti itu. Tapi memang ketika terjadi keguguran yang berulang lebih dari 2 kali lah ya, itu segera periksa, konsultasi, dicari tahu kira-kira kenapa kok bisa terjadi keguguran berulang. Kita sering namanya recurrent, kita sebutnya itu RPL, recurrent pregnancy loss. Keguguran berulang. Nah, kalau sudah keguguran, apa yang terjadi? Ini masuk ke pertanyaan Mas Andri.
Tentu dari suami ini perlu support ya, mensupport ya secara psikologis, Iya. mental pasti ya itu wajib hukumnya karena yang wanita supaya memang kembali support mentalitinya baik. Artinya menjalani kehidupan pasca keguguran ini menjadi istilahnya menjadi nggak terus kemudian sedih, Iya. nggak kemudian terus terjadi jatuh menjadi dalam kondisi depresi kan malah kasihan begitu. Tapi pemulihan ini harus dilakukan mental dan juga tentu kesehatan yang lain. Termasuk katakanlah kalau misalnya mau promil lagi, Ya. diberi jarak mas, dikasih waktu. Paling enggak kalau di literatur itu dibilang 3 sampai 6 bulan. 3 sampai 6 Iya, bulan. 3 sampai 6 bulan tentu dengan support psikis dan support secara lahiriah, misalnya nutrisi makanan, kita support yang makanan-makanan yang baik ya dan juga nutrisi yang baik serta kalau perlu diberikan obat-obatan tertentu yang dikonsumsi setiap hari sampai dia nanti program kehamilan berikutnya. Demikian Mas Andri. Tapi biasanya keguguran itu yang biasanya penyebabnya apa sih sebenarnya? Penyebabnya ada beberapa macam Mas, beberapa macam. Yang bisa jadi katakanlah keguguran itu faktor yang paling banyak ya kromosomal itu sendiri, kelainan kromosom. Memang bibitnya yang bermasalah. Memang ada ya saya bilangnya begitu. Bibitnya ini pas ketemunya pas ndak rezeki saja. Pas ketemunya yang pas kurang baik gitu. Itu paling sering juga menjadi penyebab ya. Penyebab yang lain adalah faktor infeksi. Itu juga bisa tuh. Infeksi pada ibunya. Nah, faktor infeksi bisa menyebabkan keguguran. Ya. Faktor ketiga adalah misalnya ada faktor kelainan pada organ kehamilan ibu. Contoh rahimnya mungkin ada miom, ada tumor jinak. Tumor jinak. Atau mungkin rahimnya ada ya problematika. Contoh rahim itu normalnya kan 1 ya. Tapi bisa jadi pada saat masa embriologi rahim itu jadi kayak seolah-olah 2. Oh, bisa gitu. Oh, ada rahimnya 2 itu sulit itu Mas kalau misalnya katakanlah terjadi kehamilan. Jadi mungkin akan jadi gugur. Atau faktor lainnya adalah faktor imunologis dari ibu. Imunologis itu dalam artian misalnya faktor tubuh ibu ini memang nggak cocok kalau hamil, kayak ditolak terus gitu loh. Itu faktor imunologis. Jadi bisa jadi kayak misalnya ibunya juga punya penyakit imunologis yang lain, lupus, penyakit seperti itu juga bisa menyebabkan keguguran. Hormon sangat mungkin dan paling banyak sebenarnya bukan paling banyak ya, yang sering juga terjadi namanya faktor idiopatik. Idiopatik itu adalah faktor yang tidak diketahui penyebabnya. Itu jadi kita keilmuan itu juga masih terbatas. Nah, jadi masih kadang itu kita periksa satu persatu. Ini enggak penyebabnya. Oh berarti ya idiopatik ini. Jadi nggak bisa dijelaskan juga kadang. Belum bisa dijelaskan secara ilmiah sampai dalam. Itu juga faktor juga. Faktor ini mungkin juga ya. Benturan apa segala macam. Trauma itu namanya trauma ya. Trauma. Faktor trauma fisik ya maksudnya ya. Itu tidak menyebabkan keguguran secara langsung kecuali kalau traumanya memang terlalu keras Mas. Bisa jadi sih memang bisa, misalnya ada perdarahan hebat terus kemudian terjadi keguguran, sangat mungkin sih bisa juga. Keguguran itu pas usia janinnya udah gede apa masih kecil gitu yang Ya disebut keguguran itu kalau paling tidak di bawah 20 minggu Mas. Itu disebutnya keguguran atau abortus itu sendiri. Gitu. Namanya abortus. Abortus ini keguguran ini. Nah, biasanya rata-rata di bawah 20 minggu. Kalau udah lewat 20 minggu, ya namanya nggak keguguran. Atau seringnya karena kadang ada beberapa literatur yang bilang ya di bawah 20 minggu, tapi ada literatur lain mengatakan di bawah 25 minggu. Tapi terkadang itu dikaitkan dengan berat badan janinnya ketika keluar. Nah, ketika beratnya itu kurang dari 500 gram maka disebut keguguran. Di atas 500 gram itu tidak keguguran tapi sudah melahirkan, tapi melahirkan dalam kondisi yang sangat prematur. Gitu Mas Andri. Selanjutnya deh dok, ada pengaruh berat badan dan gaya hidup terhadap kesuburan. Ini misalnya orangnya
mohon maaf gemuk ataupun kurus itu pengaruh nggak terhadap kesuburannya dia? Obes ya. Obes. Jadi memang berat badan ini kalau bagusnya sih ideal, Mas. Harusnya ideal. Ideal itu ada ukurannya. Ukurannya itu ada hitung-hitungannya ya. Kita bilangnya IMT ya. IMT, Indeks ya. massa tubuh. Masa tubuh. Cara ngitungnya adalah berat badan dalam kilogram Yap. dibagi tinggi badan dalam meter Ya, kuadrat. Oke. Jadi kayak misalnya tinggi badannya 160 ya nanti hitungannya 1,6 kuadrat gitu. ya. Nah, itu rentangnya harus dinilai 18,5 sampai 25 lah paling enggak kira-kira. Itu disebut ideal. Disebut normal. Di bawah itu namanya underweight. Iya, Di atas itu overweight. Bahkan overweightnya itu ada skalanya. Kalau di atas IMT 30 namanya sudah obes. Obesitas. Obesitas. Ya, obesitas ada grade-nya lagi. Obes grade 1, grade 2, grade 3. Gitu. Nah, memang pengaruh Mas pada khususnya iya, laki-laki maupun wanita yang memang khususnya yang obes atau underweight itu pengaruh pada kesuburan. Karena apa? Karena pada wanita ini akan menyebabkan siklus mensnya juga akan terganggu. Oke. Mensnya nggak terganggu. Padahal kalau hamil syarat utamanya adalah mensnya teratur dan bertelur, ya nggak? Iya, iya, benar. Bisa jadi loh Mas, mens teratur tidak bertelur bisa jadi. Syarat utamanya kan mensnya teratur dulu, terus dengan mens yang teratur dulu itu maka mayoritasnya akan bertelur kan gitu. Nah, itu syarat utama untuk bisa jadi hamil. Nah, kalau misalnya terjadi gangguan mens, regularitasnya gangguan, mestinya tidak akan terjadi kayak pematangan sel telur yang baik. Nah, berarti kesuburannya juga turun. Itu pada perempuan. Pada perempuan. Pada laki-laki juga hubungannya sama hormon, Mas. Sama hormon juga pengaruh. Pengaruhnya nanti terhadap apa? Terhadap pematangan sperma. Jadi dua belah pihak ini pengaruh, Mas. Gitu. Jadi nek iso yo kalau memang yang hitung dulu ya di IMT tadi ya, hitung dulu IMT-nya. Kalau memang tidak di rentang normal, sebaiknya berusaha supaya kembali ke rentang normal tadi. Jangan terlalu lewat aja gitu. Jangan terlalu lewat atau jangan terlalu kurang. Ya. Harus ideal. Oke. Kemudian ada ini untuk olahraganya kalau berlebihan itu boleh nggak kita berlebihan? Olahraga itu memang disarankan yang bagus itu 150 menit per minggu. Bisa dijeda dalam artian mungkin 2 sampai 3 kali, Mas. Dalam seminggu. Dalam seminggu ya. Jangan over dari itu atau malah jangan mungkin kata istilahnya kalau setiap hari olahraga itu apakah bagus apa enggak? Ya kita mungkin kategorinya mungkin overtrain. Ya. Kalau overtrain itu malah enggak baik. Nah, itu berhubungan juga dengan kesuburan. Kalau terlalu overtrain. Ya, jadi sarannya kalau training itu sendiri teratur malah meningkatkan kesuburan. Tapi kalau overtraining malah menurunkan kesuburan. Jadi harus diatur. Berlebihan nggak boleh, emang berlebihan. Nggak boleh. Apapun yang berlebihan nggak boleh, harus sedang-sedang saja, Mas. Jenis olahraganya? Jenis olahraga saya kira yang ini ya, yang ritmis, yang teratur, reguler. Ya contoh misalnya katakanlah jogging, berenang, jalan saja itu malah bagus. Malah bukan yang olahraga yang kayak misalnya permainan ya. Contoh misalnya badminton itu kan permainan ya. Itu malah tidak reguler, tidak ritmis tuh. Yang ritmis saja, yang jalan, misalnya katakanlah jogging tadi, renang, itu angkat beban. Angkat beban ya silahkan aja, tapi itu tujuannya tuh tidak untuk ini ya, tidak untuk misalnya kebugaran, untuk menyehatkan jantung, kan beda ya. Beda ya, olahraga ada yang kardio, ada yang non kardio gitu ya. Kemudian ada ini, ada efek stres, begadang, dan paparan rokok ataupun alkohol. Ya. Itu besar nggak pengaruhnya itu? Pengaruh, yang jelas pengaruh, Mas. Stres itu pengaruh pada hormon nanti. Ya, pengaruh pada hormon, keteraturan hormon. Keteraturan hormon pengaruh tadi pada siklus menstruasi.
Alkohol pengaruh sama rokok Rokok, sama satu lagi apa tadi? Alkohol. Kopi ya. alkohol, rokok sama Kopi. Konsumsi kafein. begadang. Begadang. Ya, begadang itu pengaruhnya sama ya istilahnya jadi nggak seimbang kan Mas. Ya, Ya kalau begadang tidurnya jadi nggak seimbang. Kalau nggak seimbang itu kan otomatis metabolisme juga akan terganggu. Rokok, kopi, kafein itu juga kalau misalnya kalau kafein ada batas amannya sih. Sehari mungkin 1 gelas masih nggak masalah. Ya. Tapi kalau over itu nggak baik. Alkohol juga nggak baik. Kaitannya dengan apa? Dengan produksi bibit-bibit tadi loh Mas. Alkohol kaitannya dengan produksi sperma itu juga nggak baik. Pengaruh. Itu akan meningkatkan kecacatan. Nah, tuh. selanjutnya nih dok, untuk makanan yang mendukung kesuburan dan makanan yang perlu dihindari nih selama promil apa aja dok sebenarnya? Ya sebenarnya nggak ada makanan khusus yang akan mendukung kehamilan atau yang mungkin apa ya mendukung promil atau yang harus dihindari, nggak ada yang khusus sih Mas. Cuman memang kita kembalikan ke komposisi makanan ideal. Kita kembalikan ke situ. Makronutrien, mikronutrien harus ada. Contoh misalnya makronutrien apa? Karbohidrat, protein, lemak harus ada, harus seimbang. Tidak boleh berlebihan, intinya begitu. Harus ditakar. Kira-kira kebutuhan kalori setiap hari berapa, ya itu diikutin. Oke. Tuh, tidak berlebihan. Kalau berlebihan nanti jadinya obes. Kalau obes kembali ke kesuburan tadi hubungannya, ya Gangguan toh? mens. Iya, mengganggu mens dan sebagainya. Itu makronutrien. Mikronutrien juga vitamin-vitamin juga kadang juga perlu, Mas. Contoh misalnya katakanlah tadi ketika kita bahas pasca keguguran atau misalnya katakanlah mau promil, itu kita sarankan makan yang mengandung sumber asam folat. Asam folat. Asam folat yang tinggi. Misalnya katakanlah nggak ada bingung cari sumber asam folatnya apa nih gitu ya. Ya tinggal suplementasi aja. Suplemen minum makan konsumsi suplemen begitu ya yang memang mempunyai kandungan asam folat. Nah, paling itu aja sih. Kuncinya adalah seimbang. Tidak juga konsumsi yang memang berlebih-lebihan. Contoh tadi kita kan tadi bahas terkait kafein. Kafein ada batasnya. Sehari sekali oke lah. Tapi kalau berlebihan, itu yang mengganggu. Misalnya alkohol, kalau alkohol sebaiknya enggak ya. Sebaiknya enggak. Memang secara agama juga enggak membolehkan, apalagi kaitannya sama program kehamilan. Ya memang no. Say no. Merokok enggak. Merokok itu karena berhubungan dengan kualitas sperma, Mas. Kalau lagi promil ya sebaiknya enggak. Kira-kira begitu Mas Andri. Tadi asam folat ya, singgung asam folat. Itu diperoleh dari suplemen kah apa dari real foodnya? Real foodnya ada, ya kayak misalnya katakanlah dia kaitannya dengan ikan-ikanan atau sayur-sayuran juga ada. Tapi kalau dirasa langsung berisi asam folat ya suplemen. Suplemen aja. Yang gampang. Tinggal searching aja Mas nanti Mas. Di Google kan makanan apa contoh yang mengandung asam folat tinggi ya itu bisa juga. Mudah kok sekarang. Oke, selanjutnya dok, mitos dan fakta seputar promil. Ya. Kita bacain yang pertama. Berhubungan setiap hari memperbesar peluang hamil. Berhubungan setiap hari memperbesar peluang hamil. Bisa dijawab gini itu. Nanti kesimpulannya nggak tahu. Mas Andri menyimpulkan mitos atau fakta ya. Kalau setiap hari tapi tidak di masa subur, nggak bisa. Oke. Kan kita bahas nih masa subur. Selama 30 hari ada masa suburnya. Masa-masa ovulasi. Ya toh, kalau misalnya menstruasinya teratur, dia gampang ngitungnya, yaitu 14 hari sebelum perkiraan mens berikutnya. Kalau rata-rata mensnya 28 hari, dia ovulasi di hari ke-14. Ya toh, 14 itu nanti ya plus minus 2 hari 3 hari sebelum dan setelahnya itulah masa subur. Kalau mau berhubungan setiap hari itu silahkan. Tapi yang kita lebih sarankan adalah di jeda, tidak setiap hari. Tapi jeda sehari. Kadang juga capek Mas setiap hari Mas. Nah itu berarti apa kesimpulannya? Mitos apa fakta?
Tergantung. Tergantung, ya. Tapi Tergantung. sebenarnya nggak ideal ya berhubungan tiap hari. Bagaimana? Ya mungkin kalau idealnya sih memang seminggu 2 sampai 3 kali saja, Mas. Oke. Ya, jadi ada waktu untuk refreshment lagi begitu, baru kemudian ya nggak tiap hari juga begitu. Kadang juga malah tiap hari nggak sehat juga gitu ya. Percuma tiap hari tapi ini ya senggama putus kan nggak juga. Ya mau buat promil ya kadang. Iya. Lihat sikon sih Mas, lihat sikon. Iya. Oke, berarti itu tergantung. Tergantung. Kemudian yang kedua, posisi berhubungan intim menentukan keberhasilan promil. Posisi. Ya, posisi. Sebenarnya nggak ada bukti ilmiah sih, harus posisinya harus seperti apa. Nggak pernah dibahas di jurnal-jurnal ilmiah. Oh, harus posisinya ini berapa persen potensi akan hamil, karena yang mempengaruhi promil itu kan banyak kan tadi. Yap. Kita bahas kan banyak banget ya. Ya, tapi memang kalau kita secara logika kaitannya dengan hukum gravitasi ya, yang lebih disarankan adalah kalau yang man on top, Mas. Laki-laki di atas. Laki-laki di atas. Gravitasi toh. Iya. Nah, gravitasi itu istilahnya kita mikirnya oh yang kira-kira potensi untuk dia jatuh ke bawah terus kemudian masuk ke dalam saluran kewanitaan itu lebih tinggi kan gitu. Disarankan lagi juga istirahat setelah berhubungan. Paling enggak sekitar 20 menit lah. Supaya memperbesar yang potensi masuk begitu. Kalau misalnya dia langsung berdiri kan gravitasi langsung ini, Mas. Nah, itu saran-saran saja sih sebenarnya. Tapi memang kembali lagi itu di posisi-posisi tadi di jurnal ilmiah kayaknya kok memang tidak didukung evidence yang kuat ya. Jadi baiknya stay dulu di situ. Ya, 20 menit. ya kita sarannya gitu aja sih. Oke. Berarti tadi bisa jadi ya. Bisa Bisa jadi. Jadi kesimpulannya bisa jadi. Cuman tidak ada penelitian ilmiahnya sebenarnya. Ya, betul. Cuman kita dari gravitasinya aja itu tadi. Gravitasi. Oke, selanjutnya. Kalau sudah pernah hamil sekali, pasti mudah untuk hamil lagi selanjutnya. Lah kalau dibilang pasti itu belum tentu benar, Mas. Oke. Karena bisa jadi kondisi itu berubah. Kondisi itu bisa berubah. Iya, iya, benar-benar. Kalau sudah hamil sekali, terus mau hamil lagi, kondisi sangat berubah, umur berubah. Faktor paparan terhadap katakanlah radiasi berubah. Pekerjaan kadang juga bisa berubah. Karena pekerjaan itu pengaruh loh, Mas, sama kesuburan. Bisa jadi seperti itu. Contoh, kerjanya di area yang suhunya tinggi. Nah, itu bisa merusak bibit-bibit sel sperma sama sel telur toh. Radiasi yang tinggi bisa aja seperti itu. Nah, jadi kalau kembali ke tadi sudah pernah sekali kok kemudian dia berhasil hamil, berikutnya pasti ya, belum tentu, Mas. Belum tentu. Ada kasus gini juga, Mas Andre. Dia menikah nih, Iya. hamil, punya anak, kemudian cerai. Oke. Menikah lagi yang kedua, ya toh? Ya. Terus kemudian yang si istri ini karena merasa sudah punya anak, dia nggak mau diperiksa karena aku subur kok. Buktinya ada nih. Buktinya ada nih. Iya. Lo belum tentu kayak gitu. Harus mulai lagi diperiksa lagi dari awal. Karena kondisi sangat bisa berubah. Begitu jawabannya. Selanjutnya, untuk infertilitas hanya bisa diatasi dengan bayi tabung. Nah, ini lagi kita bahas kalau itu mitos ya tadi ya. Itu kalau itu udah tahu Mas jawabannya, Mas. Itu karena kita hubungannya sama pertanyaan yang tadi di awal di sono di awal tadi. Ya. Karena tergantung apa itu penyebabnya apa. Ya toh, dicari tahu kira-kira apa. Bisa jadi hanya kita atur senggama terencananya tadi ya. Ya. Senggamanya kita atur itu bisa jadi secara alamiah hamil. Sangat mungkin. Bisa jadi dia perlu induksi ovulasi. Terus kemudian kita cocokkan lagi senggamanya kapan. Bisa jadi dia butuh insem. Tidak semuanya harus bayi tabung. Jadi jangan langsung bayi tabung. Tidak, malah tidak disarankan. Tapi kadang itu kan memang saya memahami sih pertanyaan ini ada itu karena namanya promil itu kadang untuk beberapa orang itu menakutkan loh. Wah, promil ini harus bayi tabung, biayanya mahal kayak gitu-gitu kan. Nah, bukan, nggak seperti itu. Kita periksa dulu
kira-kira penyebabnya ke arah mana. Dan promil itu beda-beda penyebabnya, bisa faktor laki-laki, bisa faktor wanita. Maka kalau misalnya membutuhkan konsultasi, dua-duanya harus datang. Tidak semua itu problematika dari perempuan. Oke. Suami juga harus datang. Karena itu kedua belah pihak yang punya andil. Gitu, Mas. Itu perkara promil seperti itu, Mas Andri. Oke, selanjutnya. Berarti ini mitos tadi. Mitos. Selanjutnya, promil hanya perlu dilakukan setelah gagal hamil bertahun-tahun. Nah, batasan promil, Mas Andri ya, itu sudah saya ungkapkan di atas juga nih definisi infertilitas ya kita bilang ya. Iya. Definisi infertilitas itu adalah jika pasangan suami istri berhubungan secara teratur ya, tidak menggunakan kontrasepsi, tapi dalam setahun pernikahan tidak mempunyai tidak kunjung hamil, maka itu disebut infertilitas atau subfertil dan perlu menggunakan istilahnya konsultasi dengan dokter untuk program hamil. Jadi tidak harus nunggu bertahun-tahun dulu. Kalau menunggu bertahun-tahun efeknya apa, Mas Andri? Makin tua nanti. Betul. Kalau udah makin tua efeknya apa, Mas Andri? Ini bibitnya makin lemah. Makin lemah, Makin susah kualitasnya hamilnya. semakin turun. Nah, itu tadi kan nyambung dengan pembahasan yang tadi di awal. Jawabannya apa berarti? Mitos. Mitos. Setahun aja maksimal. Iya, udah menikah setahun udah lah. Nggak usah sampai bertahun-tahun. Oke, cukup mitos dan faktanya. Oke. Oke, terakhir nih, Dok. Ada nggak pesan-pesan buat teman-teman di rumah nih yang lagi berjuang untuk garis 2 ini? Oke. Jadi gini, promil tadi sudah kita kita jelaskan ini adalah tanggung jawab berdua, Mas Andri ya. Jadi suami istri itu punya andil yang sama, ya. Maka harus dilakukan saling support antara suami dan istri. Yang suami tidak hanya menyalahkan melulu pada istri. Oke, benar. Tapi dua belah pihak punya andil yang sama. Yang suami juga kalau perlu di cross check sampai spermanya juga di cross check. Itu satu. Yang kedua, yang namanya promil penyebabnya itu bisa beda-beda, Mas Andre. Yep. Macam-macam. Sehingga tidak bisa istilahnya kita bilang obatnya apa sih? Satu minum obat terus kemudian mengatasi semua problematika infertilitas. Tidak. Macam-macam. Nanti maka perlu dikonsultasikan ini. Ditemukan kira-kira penyebab spesifiknya apa. Lebih ke arah laki-laki yang mana? Lebih ke arah yang istri yang mana? Maka terapinya supaya pas. Kalau terapinya pas, maka potensi jadi hamil jadi tinggi. Lebih tinggi. Ya. Yang ketiga, Mas Andri, bahwa namanya promil itu belum tentu begitu ketemu langsung bisa dalam waktu 1 bulan mesti hamil. Artinya bisa jadi siklus ini kita ulang terus terapinya. Induksi ovulasi bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Mungkin seperti itu. Mungkin perlu dimodifikasi gaya hidupnya, tadi terlalu obesitas sehingga bulan ini bagaimana, bulan berikutnya. Jadi tidak selalu langsung jadi. Karena kaitannya dengan kondisi psikologis, kadang itu stres. Kok nggak jadi-jadi sih? Sudah promil kok nggak jadi-jadi? Masalahnya di mana? Nah, stres inilah yang akan akhirnya memperparah kondisi hormon, memperparah kondisi, malah jadi bibitnya jadi nggak lemah ya, jadi nggak bisa bagus begitu. Maka perlu kesabaran, perlu kerelaan, perlu ikhtiar, perlu doa, perlu dukungan support satu sama lain antara suami dan istri Dan keluarga dan tidak hanya sekali jadi. Maka jangan stres, santai dulu, cari komunitas-komunitas yang positif, gunakan aktivitas-aktivitas yang lain untuk yang aktivitas yang baik sehingga banyak keluar hormon-hormon yang baik yang buat kita juga hormon endorfinnya bisa naik tinggi. Ini kaitannya dengan keberhasilan kesuburan juga insya Allah akan bisa segera terwujudkan. Oke, keren banget. Oke, terima kasih banyak dokter atas paparannya. Sama-sama, dan juga Mas. penjelasannya seru banget tadi. Nah, buat teman-teman nih yang ingin konsultasi tentang promil di RSU Mitra Paramedika ke dokter Ide
Dokter Ide itu praktek di hari Selasa, Kamis, dan Jumat jam 17.00 sampai selesai. Kemudian di hari Sabtu jam 11.00 sampai selesai. Kemudian buat teman-teman yang ingin mengambil paket program hamil di RSU Mitra Paramedika juga bisa dicek di sini. Sini ada gambarnya. Dan jangan lupa dicek juga di Instagramnya @rsu_mipayk. Sekian konten kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Jangan lupa di subscribe channel ini, di like, di komen kalau ada saran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.